Ya, dan studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta, kami telah menghadirkan Bapak Nicky Hogan. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Nicky, selamat pagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Ini tadi kita sampaikan untuk ke-6 kalinya BEI akan menggelar Investor Summit dan juga Capital Market Expo 2016. Apa yang kira-kira membuat event kali ini, khususnya Capital Market Expo-nya, akan menjadi lebih spesial dibandingkan event-event sebelumnya? Ya, ini adalah yang ke-6 kali, seperti tadi disampaikan. Sebenarnya setiap kali event, formatnya kita buat terus ada peningkatan, ada perubahan-perubahan. Jadi seperti tahun lalu kita lakukan di Jakarta. Nah, khusus untuk tahun ini, Investor Summit dan Capital Market Expo ini kita lakukan di Surabaya. Ya. Formatnya juga kita buat tidak hanya di hari kerja, tapi sampai ke hari Sabtu. Ya. Tidak hanya public expose, paparan publik oleh para emiten, ada juga talk show, ada juga pameran yang diikuti oleh emiten, oleh perusahaan sekuritas, oleh manajer investasi. Dan khusus untuk tahun ini jadi spesial karena dalam konteks untuk tax amnesty, kita juga menghadirkan booth dari Dirjen Pajak di Expo. Ya. Ini memang headline, tren utamanya masih seputar tax amnesty. Sangat spesial juga karena berdekatan dengan hari ulang tahun Pasar Modal Indonesia dan hari kemerdekaan kita. Betul demikian Pak Nicky ya. Apa yang bisa kita sampaikan memasuki hari kemerdekaan Indonesia kalau kita berbicara mengenai perkembangan dan pertumbuhan dari industri pasar modal kita? Ya, kalau saya rasa kita bicara perkembangan industri pasar modal, mungkin katakan justru yang luar biasa adalah tahun ini atau 1-2 bulan terakhir ini. Kita bicara perkembangan pasar modal kita atau khususnya bursa itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Tapi sebelum ke sana, saya mau bicara bahwa seperti kita tahu sebenarnya Bursa Efek Indonesia mencatatkan kenaikan indeks harga saham gabungan untuk 10 tahun terakhir adalah yang tertinggi di dunia. Kita tahu itu 10 tahun terakhir. Jadi dan untuk tahun ini pun sampai dengan bulan Juli atau sampai Agustus terakhir ini, Indonesia adalah salah satu bursa dengan kenaikan indeks tertinggi di dunia. Kita hanya sedikit bersaing dengan Thailand. Ini sesuatu yang perlu kita banggakan dari keberadaan pasar modal. Dialog bersama Bapak Nicky Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, akan kami lanjutkan hanya di IDX Channel. 0,63%, AALI menguat juga 3,53%. ADI ada di 1,08% untuk penguatannya, diikuti WSKT menguat 1,49%. Siapa saja yang masuk dalam jajaran loser based on turnover? Ada Pegas melemah 2,33%. Elsa 1,94% untuk pelemahannya. PPRO ikut melemah, masuk dalam jajaran top loser based on turnover di 1,28% pelemahannya. Diikuti dengan Agro, AGRO melemah 0,47%. Tadi Bapak Nicky Hogan juga sempat menyampaikan kekuatan dari indeks kita. Indeks kita termasuk yang paling berperforma, beda tipis dengan indeks yang ada di negara Thailand, tetangga kita terdekat di ASEAN. Selalu berkutat permasalahannya, kita selalu menanyakan, we've been wondering, pendorong utama dari semakin menguat, semakin berprestasinya indeks kita, antara itu tax amnesty atau memang situasi sedang memungkinkan banyak yang hijrah masuk ke bursa kita di tengah global unfriendly condition. Pandangan Anda paling tidak kita bisa melihat dari sisi disruption seperti apa yang berpotensi bisa mengganggu kinerja indeks kita yang sedang bagus-bagusnya ini, Pak? Begini, kita harus selalu ingat bahwa capital market, pasar modal, bursa efek itu selalu bicara ekspektasi. Dia selalu mendahului sesuatu. Jadi ekspektasi pasar terhadap tadi, entah tax amnesty, kemudian juga reshuffle kabinet yang terakhir, ekspektasi pasar itu positif sejauh ini. Itu terrefleksi dari kenaikan indeks. Kembali bahwa pasar modal atau bursa itu akan selalu mendahului daripada sektor realnya. Bisa kita lihat sebagai parameter di sini, Pak. Parameternya seperti itu. Memang harapannya adalah, tantangannya adalah menjaga momentum itu, bahwa ekspektasi yang ada di pasar selama ini, yang sekarang ini terjadi, bahwa itu akan paling tidak terpenuhi. Bahwa tax amnesty berjalan dengan baik, kemudian reshuffle pun menunjukkan akhirnya kinerja
kabinet yang lebih baik di kemudian hari. Kalau kita berbicara mengenai kekuatan dan juga performa indeks yang terkadang mendahului ekspektasi pasar, pasar kita terkadang sangat over expectation, Pak. Apakah menurut Anda kekuatan indeks kita kali ini juga dibarengi dengan kerawanan yang ada, vulnerability harus kita pahami dari indeks kita, Pak? Atau memang indeks kita sepertinya sangat gagah dan kokoh saat ini tanpa banyak kerawanan yang mungkin bisa kita khawatirkan, Pak Niki? Saya orang yang optimis dan saya melihat bahwa kalau saat ini kenaikan indeks dengan arus inflow yang terakhir itu sudah sekitar 37 sampai 38 triliun. Ya, inflow untuk tahun ini, kenaikan indeks yang juga baik. Saya percaya ini sesuatu yang memang ini bukan indeks yang sudah new record baru juga, belum. Kita bicara April tahun lalu masih lebih tinggi, 5.500. Jadi kita nggak bicara bahwa ini sudah di level yang semua orang jadi harus takut atau jadi was-was seperti itu. Kemudian inflow yang sekitar 37-38 triliun pun itu bukan sesuatu yang luar biasa kalau dibanding tahun lalu sudah ada outflow sekitar 23 triliun. Tapi ingat bahwa tahun-tahun sebelumnya itu ada inflow dari asing lebih dari 40 triliun dalam satu tahun. Jadi kita tidak boleh juga saya rasa terlalu jadi berlebihan menanggapi ini jadi was-was dan lain-lain. Karena karakteristik dari pelaku pasar kita juga seperti itu, Pak Niki. Begitu kita ada di sebuah peak level, kita ada semacam kerawanan dan kekhawatiran terkadang bisa menghantui kita ketika kita melakukan investment activity di pasar modal kita. Pemirsa, kita banyak berbicara mengenai kekuatan indeks di Bursa Efek Indonesia karena tadi kita banyak berbicara seperti apa progres perkembangan dari industri pasar modal. Ini adalah bagian dari acara event berupa Investor Summit and Capital Market Expo 2016 yang akan diadakan 18 hingga 20 Agustus mendatang di kota Surabaya. Mari kita bicarakan sekali lagi mengenai eventnya, Pak Niki. Ada 18 emiten yang akan memaparkan kinerja mereka dalam public expose. Emiten-emiten tersebut sebagai gambaran apakah hanya emiten blue chips atau? Oh, tidak, 18 emiten ini terbagi. Tidak hanya blue chip, ada juga beberapa yang katakanlah di second layer seperti itu. BEI juga serentak meresmikan pusat informasi Go Public di sebanyak 4 kota. Ini ada Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan. Apa tujuannya dan seperti apa progres yang bisa kita lihat, kita akan bicarakan sesaat lagi bersama Bapak Niki Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Bisnis bersama Bursa Efek Indonesia, masih bersama Bapak Niki Hogan. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Tadi kami sampaikan, Pak Niki, data KSE yang terakhir mencatat hingga akhir Juli kemarin jumlah investor saham baru ini sudah mencapai angka 491.116, naik 26%. Kenaikan 26% ini apakah sudah sejalan dan juga sesuai ekspektasi dengan awal mula dicanangkannya program Yuk Nabung Saham, Pak Niki? Oke, mungkin ada data yang jauh lebih menarik yang saya ingin sampaikan. Kita bicara tadi jumlah investor secara keseluruhan. Saya akan melihat dari sisi jumlah investor aktif. Jumlah investor aktif yang kita lihat adalah yang melakukan transaksi paling tidak dalam rentang waktu 1 bulan. Tahun lalu, akhir tahun katakan di Desember itu rata-rata investor yang bertransaksi di bawah 60.000, sekitar 57.000 jumlah SID yang bertransaksi. Di Juli dan Agustus ini, investor yang bertransaksi itu mengalami kenaikan lebih dari 50%. 50%, jadi mencapai lebih dari 85.000. Saya mau bicara bahwa angka 85.000, 88.000 adalah angka rekor baru untuk jumlah investor yang bertransaksi dalam waktu 1 bulan. Entah itu karena tadi tax amnesty, entah karena reshuffle, tapi saya juga percaya bahwa kampanye Yuk Nabung Saham itu juga sudah mulai memberikan hasil positif. Bahwa investor pemula, investor muda itu sudah mulai juga bertransaksi kembali, tidak perlu harian, tidak perlu mingguan, tapi kita melihat dalam konteks bulanan seperti itu. Baik, ini kita tidak hanya berbicara mengenai penambahan jumlah investor baru secara umum, tapi Pak Niki menyampaikan ada sebanyak 85 hingga 88 ribu jumlah investor yang melakukan transaksi aktif, karena ini bisa kita lihat juga setiap bulan mereka adalah penggerak utama semakin dinamisnya pasar modal kita, Pak Niki Hogan. Tadi kita sampaikan juga BEI akhirnya sudah meresmikan pusat informasi
go public, sementara ada di 4 kota besar utama, Surabaya, Bandung, Semarang, dan juga Medan. Seberapa responsifkah kota-kota besar tersebut selain Jakarta yang sangat positif? Kemarin begitu BI meresmikan ada pusat informasi go public di Jakarta. Ya, memang dari awal bursa sudah mentargetkan selain Jakarta yang diresmikan bulan lalu, kita mentargetkan 4 kota itu. Kita tahu bahwa bagaimanapun 4 kota itu dengan perkembangan ekonominya adalah yang mungkin untuk tahap awal adalah yang paling bisa kita andalkan untuk tambahan emiten baru. Surabaya tentunya kita tahu, kemudian ada Bandung, Semarang, dan Medan. Ini adalah tahap awal untuk pembukaan pusat informasi go public. Kedepannya semua kantor perwakilan kita pun kita akan arahkan untuk menjadi pusat informasi go public. Baik, selain kita mengencourage calon emiten yang ingin melantai di bursa kita, kita juga berbicara mengenai peningkatan jumlah investor retail. Dari banyaknya investor yang melakukan transaksi secara aktif tadi, di manakah keberadaan para investor retail kita, Pak Niki, apa yang perlu kita lakukan juga untuk memberikan proporsi perhatian yang sama kepada mereka? Kita bicara yang aktif tadi, yang bertransaksi, tentunya mayoritas masih di Jakarta, ya, kemudian di Surabaya seperti itu. Baik. Tetap kota-kota yang di Jawa masih lebih dominan untuk kita. Baik, Bapak Niki Hogan adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sukses Pak untuk acaranya Investor Summit and Capital Market Expo 2016, 18 hingga 20 Agustus di kota Surabaya, Jawa Timur. Pastikan Anda masih bersama. Kemarin Bursa Efek Indonesia menggelar Investor Summit and Capital Market Expo 2016 serta peluncuran pusat informasi go public di 4 kota di Surabaya. Untuk acara pameran akan digelar hingga tanggal 21 Agustus mendatang. Dalam acara yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan ini, Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan KSEI itu, perusahaan tercatat, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi melakukan pameran di Grand Paragon City Mall and Convex, Surabaya. Kegiatan Investor Summit and Capital Market Expo yang sudah diadakan untuk ke-6 kalinya itu menjadi jembatan bagi investor untuk mengetahui secara langsung informasi terbaru dari perusahaan tercatat, mulai dari kinerja maupun aksi korporasi. Selain itu digelar juga talk show mengenai investasi dari sejumlah narasumber, diantaranya Mona Ratuliu, Ahmad Zaki, founder Bukalapak, dan Prita Gozi. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo menargetkan acara ini bisa meningkatkan jumlah perusahaan yang go public. Tetap keep target di atas 30 tahun ini. Sudah banyak yang di OJK aja masih 8 proses, ada sekitar 40 datang gitu ya. Tadi pagi ada yang satu Jawa Timur juga namanya PT Integra itu, komited sekali akan November tahun itu. Itu salah satu komiter terbesar di Indonesia juga itu. Tapi prinsipnya saya harus katakan, banyak positif news mengenai pasar modal ini. Saya kemarin ini bertemu dengan global kliennya Credit Suisse, global kliennya HSBC di Hong Kong. Semua sangat bullish mengenai Indonesia. 1 bulan terakhir kita positif investasi asing itu $2 billion. Hampir 30 triliun positif gitu ya. Jadi banyak yang masuk. Belum lagi akumulasi dana daripada dana pensiun dan asuransi yang besar. Persoalannya adalah mereka semua tanya, mereka perlu barang, perlu produk. Karenanya kita sangat mengundang perusahaan-perusahaan untuk go public. Pemirsa, untuk mendorong perusahaan tercatat memberikan keterbukaan informasi kepada publik, Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Custodian Sentral Efek Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan menggelar Investor Summit and Capital Market Expo di Surabaya, Jawa Timur. Apa yang membuat acara itu berbeda pada tahun ini? Untuk mengulas lebih lanjut acara itu, berikut wawancara reporter Vera Bahasuan bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Niki Hogan. Untuk mendorong perusahaan yang tercatat melakukan keterbukaan informasi publik, maka Bursa Efek Indonesia, kemudian KPEI dan juga KSEI didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai tanggal 18 hingga 20 Agustus 2016 menggelar kembali acara serupa yaitu Investor Summit dan juga Capital Market Expo 2016. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Pengembang dari Bursa Efek Indonesia yaitu Pak Niki. Selamat siang Pak Niki. Selamat siang. Ya Pak Niki, sebetulnya kan acara semacam ini sudah pernah digelar sebelumnya, yaitu ada institusional dan juga institutional day 2016 sebelumnya. Sebetulnya apa perbedaan acara sebelumnya dengan yang sekarang? Ya, sebenarnya kalau kita bicara Investor Summit
and Capital Market Expo ini, katakanlah ini versi lengkapnya. Kalau sebelumnya Institutional Investor Day itu sifatnya hanya emiten melakukan paparan publik, public expose kepada para investor. Tapi kalau untuk Capital Market Expo ini kita tambahkan juga ada pameran expo baik dari emiten, perusahaan sekuritas ataupun manajer investasi, tentunya juga dari SRO membuka booth, stand pameran. Kemudian selain itu juga ada seminar. Setiap hari itu ada 2 seminar yang dilakukan oleh para ahli, berbagi pengalaman, konsultasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau perbedaan antara Summit Expo dan juga Capital Market ini apa? Ya, kalau Summit Expo kita bicara itu lebih kepada investor yang sudah menjadi investor untuk mereka mendapatkan informasi langsung dari emiten. Kalau kita bicara Capital Market Expo adalah kepada calon investor masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi mengenai pasar modal, mengenai investasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau untuk berapa saja perusahaan tercatat yang mengikuti acara ini? Untuk public expose-nya sendiri ada 18 perusahaan publik. 18 mulai dari hari ini sampai dengan hari Sabtu nanti. Jadi berbagai macam industri, dari perbankan ada, dari jasa juga ada, kemudian juga dari manufaktur juga ada. Total 18 perusahaan publik yang ada. Kalau kita melihat dari segi keuntungan masyarakat sendiri mengikuti acara ini apa? Tentunya ini kita bicara masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung. Tadi kalau si investor yang menjadi pemilik salah satu perusahaan emiten itu tentunya bisa bertemu langsung dengan manajemen, mendengarkan kinerja, mendengarkan rencana emiten. Untuk masyarakat yang belum menjadi investor bisa konsultasi langsung, dan bagusnya lagi dimungkinkan untuk mereka membuka rekening atau melakukan transaksi, entah membuka rekening untuk saham ataupun membeli reksadana. Ada manajer investasi, ada rekening efek untuk saham juga, dan juga sebagai tambahan khusus untuk Expo kali ini bahkan Dirjen Pajak pun membuka booth untuk konsultasi kaitannya dengan tax amnesty. Terima kasih Pak Niki Hogan. Demikianlah wawancara kami dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Niki Hogan. Pemirsa, pasar yang sedang menanti